Tapi Belum menurut pernah. menurut gua kalau orang bikin film, penonton sudah melewati 10 juta penonton sih kaya sih kok. Gue mah dari dulu juga ngerasa kaya gue. Tapi bener nggak sih kok? Agak lain ini katanya untungnya mencapai 300 miliar. Sebenarnya kalau mau simple kan hitung sendiri aja. Konten itu bisa membawa lo ke film banget, sangat. Ayo guys, start konten ya. Iyalah. Tapi orang nggak tahu kalau Ko Ernest itu dulunya apa. Orang nggak dulu banget nih kayaknya nggak pernah gue ceritain di podcast. Asik. Orang nggak pada tahu kalau dulu gue invest di kebahagiaan aja sih. Daging Talks to Learn. Selamat datang orang kaya. Langsung begitu openingnya. Orang kaya guys, film yang mencetak rekor dengan keuntungan berapa ya? Ratusan miliar guys. Seumur hidup gue belum pernah disambut kayak gitu. Makasih loh. Selamat datang orang kaya. Gila gue nggak pernah. Itu prestasi di usia yang hampir 44 tahun ini tiba-tiba di openingnya selamat datang orang kaya tuh. Jadi ada pujian luar tersendiri biasa ya rasanya. Aneh bener. Belum pernah kan kok? Belum pernah gue. Tapi belum menurut gua kalau orang bikin film, penonton sudah melewati 10 juta penonton sih kaya sih kok. Gue mah dari dulu juga ngerasa kaya gue Asik. Dari tinggal di gang juga udah ngerasa kaya gue mah. Karena yang penting cukup ya kok ya. Penting cukup. Mau ngapain sih kita hidup? Asik. Biasanya itu omongan kalau orang udah punya duit gitu, mau ngapain sih kita hidup? Iya. Tapi ya maksudnya dari dulu emang gak pernah kayak ngoyo banget ya dikasihnya segini ya kita bersyukur aja. Kalau dipercayakan lebih justru ada tantangan lebih sih. Kayak kalau kita dipercayakan lebih secara finansial gitu ya. Terus kita apain nih gitu. Kita gimana caranya kita menjadikan ini manfaat buat lebih banyak orang kan mikirnya pasti kan kayak gitu kan. Ya, tapi gitu. bener gak sih kok? Agak lain ini katanya untungnya mencapai 300 miliar. Sebenarnya kalau mau simple kan hitung sendiri aja. Tiket bioskop itu kan range-nya dari ya berapa sih 25.000 sampai sekitar 40.000 kalau weekend mungkin ya. Jadi kalau di produser itu kita punya hitungan rata-rata pendapatan bioskop dipotong pajak dibagi dua antara bioskop sama pemilik film. Nah itu kan per film range-nya 15 sampai 18 ribu lah. Iya, kurang lebih ya 15 sampai 18 ribu. Ya lo kaliin aja jumlah penontonnya berapa kan dari situ tuh dapat omsetnya. Nah tinggal dikurangin sama produksi, promosi gitu. Terus udah gitu pengembalian returnnya investor kayak gitu-gitu. Karena kita tidak pernah punya film di mana kita menjadi majority investor karena nggak kuat sama stresnya jujur gitu. Karena gamble-nya ngeri banget. Gue walaupun PH gue sendiri tapi kita selalu minority investor karena untuk invest besar di project sendiri ya oke agak lain contoh yang menyenangkan ya. Tapi kan 2 film sebelum Magalain juga film sebelum Magalain dan sebelumnya lagi rugi juga dua-duanya gitu. Jadi kalau kita sebelum Magalain ini rugi. Sebelum Magalain secara finansial iya, kalau mau dibilang filmnya sukses dan membanggakan iya, tinggal meninggal ya sebelum Magalain ya. Sebelumnya itu Cinta Cinta drama Korea. Tentunya setiap karya kita punya kebanggaan tertentu terhadap karya tersebut, tapi kalau mau ditarik dari pure kacamatanya bisnis ya rugi dua-duanya. Nah, jadi kita pernah untung, kita pernah rugi. Jadi kalau untuk invest all in gitu nih film 100% kita funding sendiri. Stresnya pas menjelang, lo masih inget gak sih stres film menjelang film lo tayang tuh kayak apa? Itu lo sebagai sutradara, coba lo bayangin itu semua duit lo di situ kayak ngeri sih gue ngebayangin. Hasil kerja keras gue nih, taruh di situ tahu-tahu nih berkurang setengah apa nambah 2 kali lipat. Jadi kita bagi-bagi aja lah resikonya, kita bagi-bagi potensi pendapatan ya kita bagi-bagi juga sama teman-teman gitu. Strategic partner lah kalau kita nyebutnya gitu. Berarti di Agak Lain ini juga banyak investornya juga ya? Iya, kalau nonton filmnya lihat aja ada logo-logo di awal film, ada logo-logo lain itu semua logo-logo investor kita, partner-partner kita gitu. Ada yang specialize-nya di bidang keuangan, jadi kayak ngasih kita pendidikan lah karena kita kan film pertama baru 2022 masih muda banget gitu.
Jadi kayak contoh kalau nanti teman-teman lihat logo misalnya Jakarta tuh perusahaan finance. Jadi kita dari mereka kita dapat banyak advice tentang mengelola keuangan. Kita panik juga kan tiba-tiba kemarin 9 juta penonton. Oh ini pajaknya gimana ya gitu kan. Gimana nih pelaporannya gitu-gitu. Kaget. Nah gitu. Jadi ada partner yang kayak gitu. Terusnya ada partner kita misalnya Navaros itu kan media mereka holding besarnya media group. Jadi mereka punya value juga. Jadi bukan investor tuh datang bukan cuma saya bawa uang ya. Kalau kayak gitu banyak yang bisa kita Banyak ajak yang kerjasama. mau juga. Banyak yang mau juga. Tapi kan selain uang apa nih yang bisa kita jadikan kolaborasi yang strategis gitu. Jadi ada value-nya Betul. juga gitu. Harus ada value lain sih. Kita Oke. nyari partner yang kayak gitu. Jadi kitanya juga belajar terus gitu. Oke. Gitu. Berarti bisa dibilang di Agak Lain ini Koko 30% atau minoritas. Ya, gua nggak bisa sebut berapa persennya tentunya, tapi Minority. minority ya betul minority. Tapi kalau di Agak Lain 2 mestinya udah yakin dong untuk jadi majority. Enggak, masih tetap Tetap karena minority. Karena gini, kita mikir agak lain pertama itu kan 9 juta penonton. Tapi kan apa jaminannya agak lain kedua akan kayak gitu tak? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu sih bakalan begini? Kita kan mikir, oh waktu itu kita tayang tuh pas lagi masa tenang Pilpres, saat orang-orang lagi pada capek sama politik, pengen dihibur, pengen refreshing. Ada momentum yang ketika itu ada, sekarang sudah tidak ada lagi. Jadi kita nggak tahu apa iya bisa seseru itu. Ya kita ya nggak nyangka akan lebih. Siapa sih yang duga gitu. Jadi kita pikir ya kita tetaplah low key, tetap manage resiko biar nggak terlalu stres amat. Tetap kita minority. Tapi momennya juga lagi sulit loh kemarin Agak Lain. Karena kan lagi Agak lain pertama itu kan 9 juta penonton. Tapi kan apa jaminannya agak lain kedua akan kayak gitu tak? Siapa yang tahu? Kita juga nggak bisa. Itu tricky banget. Itu momen yang sangat sensitif. Jadi kita mau merayakan pencapaian juga ganjel rasanya. Orang lagi kena bencana kita 1 juta penonton kan kayak gimana ya gitu. Ada strategi komunikasi yang benar-benar kita harus hati-hati banget, tetap menjaga empati. Tapi tetap bersyukur, tetap berusaha menjaga hype filmnya karena masih awal-awal tayang. Itu kan bencananya benar-benar pas awal-awal tayang kan bener. yang Aku banjir lihat bandang itu. kok Ernest lagi tayang. Ini Iya. aku lagi di Padang tuh kemarin. Aku bilang, Sempet ke sana. iya waktu ke Padang kan, ini lagi ada. Aku selalu pengen nonton kan. Oh. Pengen nonton Agak Lain, tapi aku lagi di Padang. Iya. Enggak, ini Padang dalam rangka Yang disaster bencana. relief juga. Enggak, emang lagi itu. berkunjung aja. Ya memang Memang lagi iniin bencana juga. bantuin itu kan korban karena kan Oke. aku deket kampung sana terus Iya. ngurusin yang ke Aceh. Iya. Gue bilang, wah Agak Lain lagi tayang juga gimana ya kok Ernest nih. Soalnya Iya. kan filmnya komedi kan. Ya gitu. Jadi mereka baru bisa mulai ramai di Medan gitu ya. Mungkin sebulan setelah bencana itu peaknya lewat, udah mulai keadaan lebih tenang. Kota-kota kayak Medan, Padang gitu baru mulai bioskopnya baru mulai nonton Agak Lain gitu. Ini kan banyak juga lewat di FYP. Wah Iya. ini filmnya laku segala macam. Pada ngitungin ya. Pada ngitungin seberapa kaya Ernest Prakasa. Terus ada juga kemarin aku lihat ada satu podcast tuh ngelewat. Ini yang kaya katanya Bang Ernestnya bukan aku. kata aktor-aktornya. Aktor-aktor ini ada bonus khusus nggak sih kau Ernest? Menurut lo ada nggak? Menurut gua pasti ada. Ya pasti ada ya. Pasti ada. Ya pasti ada. Kita jumlahnya kan nggak tahu. Kita nggak ada di kontrak kalau untuk bonus pemain. Kita nggak ada di kontrak. Tapi kita akan mengkalkulasi yang menurut kita se-fair mungkin lah. Udah terjadi dari Ngeri-Ngeri Sedap dari film pertama, Agak Lain yang pertama juga gitu. Jadi kita memang nggak ada di kontrak. Tapi kalau ternyata filmnya secara penonton banyak, ya pasti kita akan give back lah ke pemain, ke kru juga gitu. Mungkin kedepannya semoga sudah bisa, siapa tahu sudah bisa dicantumkan begitu. Sebenarnya kan kalau di Hollywood kan karena mereka distribusinya semuka bumi ya. Iya, Jadi mereka enak tuh mau sedunia. naruh klausul. Iya benar. Karena ada sekian, kalau bisa laku sekian. Kalau di kita masih banyak banget pertimbangannya gitu. Iya. Emang kadang-kadang ada dilemanya kan. Ya, Apa tuh? ketika jadi produser. Hmm. Karena sebagai pemain juga ada dilemanya. Kalau misalnya gue terlalu mintanya gini, aktor ada banyak. Iya gak sih kok? Betul. Kecuali namanya udah besar banget dan memang bener-bener orang ngerasa memang dia tuh udah ikonik banget di situ. Tapi kalau soal minta kan aktor atau kru ya, nggak harus sama-sama orang lain mintanya kan. Lo minta lebih kalau lo rasa lo layak, ya udah kali, ya nggak sih? Bener. Berarti kita harus tahu Nilai nilai kita. diri sendiri Betul, juga ya. betul. Iya. Ini konteksnya menurut gue
di dalam kesenian apapun sih. Benar, Maksudnya benar lu sih. musisi kayak Nyanyi, lu apa. DJ kayak apapun ya, Iya, maksudnya iya, iya. ya biarin aja, kalau si itu nggak segitu ya lu sama dia aja gitu kan. Iya, Kita punya value yang kita Iya, tawarin iya, ke iya, orang iya. gitu loh. Betul. Gitu. Tapi menurut Ko Ernest, aktor-aktor ini mungkin nggak sih dia kaya gitu, kaya ya tanda kutip ya, karena Definisi kaya kurang lebih apa? Kurang lebih deh biar gua kebayang nih. Kan Karena- kaya di lo sama gua mungkin beda. karena kalau misalnya contoh Nah, ada aktor iya. kok dia udah filmnya banyak puluhan, Iya. tapi bahkan katanya rumah aja masih ngontrak. Oke. Yang nggak tahu itu bisa jadi dianggap mungkin dia udah kaya karena udah cukup kan. Iya. Tapi kan kalau kita lihat dari segi ekonominya, Oke. ini kok filmnya udah banyak tapi Iya. dari segi kehidupan bahkan rumah aja dia belum punya rumah yang layak atau Oke. gimana gitu. Kalau menurut gua biasanya kalau ngelihat realnya di Indonesia, aktor itu salah satu sumber pendapatannya di luar film adalah brand. Biasanya endorsement, baik itu menjadi bintang iklan maupun endorsement konten di sosial media ya. Itu salah satu sumber pendapatannya aktor. Tapi memang kalau ngelihatnya di Hollywood, aktor itu to a certain point pasti akan bertransisi, bukan pasti, tapi kalau untuk mengejar secara bisnis lebih besar lagi akan bertransisi menjadi produser atau sutradara. Sudah banyak ya, tadi sempat menyebut Tom Cruise kan, kita sempat bahas Tom Cruise. Ya, Adam Sandler, Bradley Cooper, Vin Diesel, Vin Diesel, Reese dia ke Witherspoon. Fast-nya. Iya, segala macam. Bisa mulai dari investor dulu, misalnya kayak Oke. kalau aku pemeran utamanya aku boleh nggak ikut invest gitu. Kenapa harus ke sana? Karena kalau menjadi aktor saja mungkin kita pendapatan itu kan berdasarkan honor kan. Honor ya mungkin ada bonus kalau bisa berhasil nego bonus gitu. Tapi kalau ngomonginnya udah di level sutradara atau bahkan produser kan berarti udah bukan honor, udah menjadi skala ya. Kalau dia segini hitungan bisnisnya tentu lebih besar. Dengan resiko yang ditanggung lebih besar juga, tapi high risk high gain lah ibaratnya gitu. Jadi kalau stay menjadi aktor saja, menurut gue sih ya memang pasti akan sangat berbeda sekali sama aktor yang kelak menjadi misalnya produser atau sutradara gitu. Jadi kalau dia hanya sekedar bayarnya sebagai aktor saja, nggak segampang itulah mengumpulkan Iya sih, karena angka-angka yang aktor tuh kan waktunya terbatas ya, kayak kalau mau jadi aktor yang bagus harus komit. Kalau komit berarti satu film udah kebayang butuh waktu 1-2 bulan misalnya. Berarti kan kalau mau komit 1 tahun bisa berapa film sih? 6 film misalnya. Contoh ya kurang lebih, misalnya kita pukul rata 1 tahun 6 film deh. Atau lo lihat aja aktor-aktor top sekarang yang working actors 1 tahun bisa berapa film dia. Misalnya katakanlah 6 film, ya lo hitung aja kurang lebih berapa sih? Gak tahu, Rata-rata fee bayaran aktor berapa atas. kan? Variatif sekali ya. Masa Mau nggak bilang tahu? 100 juta ada, 500 juta ada ya, tergantung 50 levelnya. juta ada, 50 juta ada. 10 juta juga 10 ada. juta ya, 10 juta kalau mungkin kalau harinya dikit banget kali ya. Kalau ini makanya nggak ada sih 10 juta. Tapi ada sih masih kayaknya kok Masih ada 10 ya? juta. Ya dalam jenjang, Kalau jadi hantu gitu. dalam titik karir yang berbeda kan kita punya objektif yang berbeda. Kalau kita masih merintis kan tujuan kita kan exposure ya. Benar. Tujuan kita jam terbang, exposure, networking, ya fee jadi nomor 2. Sama lah kayak dulu kita awal-awal stand up juga. Aduh berapa aja dah, yang penting gue bisa manggung, yang penting gue bisa orang tahu kita kan gitu kan. Ya mungkin gue rasa dalam film juga mirip-mirip kali. Kalau lo baru mulai ya utamakannya orang tahu lo dulu gitu. Oh, ini bagus siapa sih ini, lama-lama ya jalannya kebuka sendiri gitu. Jadi kalau ada orang udah acting kayak 10 tahun apa 20 tahun tapi dia tetap belum bisa dapat Belum angka yang bagus. bagus, berarti dia kurang remembering gitu ya. Atau kurang apa ya? Susah juga Susah jawabnya. juga kan. Soalnya ada juga. Nah gini, kok. mungkin gini ya, mungkin Ada gini. juga. Mungkin ini misalnya ngerasa udah lama nih. Udah lama. Tapi gitu-gitu aja. Heeh. Mungkin harus, ini advice praktisnya ya. Oke. Cari produser atau sutradara yang lo cukup kenal buat ngobrol dekat, tanya, menurut lo gue salahnya di mana? Oke. Kenapa nih? Kok gue berasa mandek ya gitu. Iya. Cari yang cukup dekat untuk ngomong jujur ya. Oke. Kenapa ya? Kok gue kayak mandek dah ngerasanya. Menurut lo gue harus apa? Mungkin membantu. Mungkin. Nah, kalau dia nanyanya sama Ko Ernest. Siapa dulu? Contoh misalnya nanya sama Ko Siapa yang Ernest. nanya sama gue? Ya gak tahu. Contohnya misalnya kan kalau Ernest komedian. Ah. Ada nih aktor komedi. Aktor komedi. Oke, udah 10 tahun nih di film. Hmm. Tapi bayarannya segitu-segitu Pemain. aja. Pemain. Iya. Oh,
gimana nih kalau aku Oke. sampai 10 tahun udah kerja di Oke. film tapi bayarnya masih segini-segini aja. Komedi ya. Komedi. Lucu nih orangnya. Lucu. Lucu. Kalau dia lucu, gua akan anjurkan dia mulai shifting, bukan cuman main, coba belajar nulis. Nanti dari nulis itu bisa menjadi bridging menuju komedi konsultan atau sutradara. Gitu. Dari siapa tahu dari situ dia bisa dapat potensi pendapatan yang lebih besar, karena kalau udah ada di titik sutradara mungkin bisa dapat bonus yang lebih signifikan dibandingkan pemain gitu misalnya. Oh, jadi intinya bisa aku tangkapnya si person ini harus meningkatkan kualitas dirinya lagi gitu. Atau meningkatkan lagi skillnya lebih beragam, lebih banyak. Skillnya sebenarnya bukan kualitas, diversifikasinya bukan kualitas dia di bidang tersebut. Misal ngomongin acting katakanlah udah bagus udah lama, tapi bisa nggak nulis, bisa nggak ngedirect, bisa nggak belajar ngeproduce misalnya dari situ. Kalau bisa ngomongin nggak bikin konten juga bisa dapat endorse. betul. Atau Kayaknya hari gini semua orang harus bisa bikin konten ya. Tapi Karena ada orang, gue sering banget dapat pemain tuh karena di explore atau kalau FYP-nya IG tuh istilahnya apa sih? Home. Apalah itulah. Iya. Pokoknya scrolling, ini siapa gitu. Kok ada konten komedi lucu. Gue nggak pernah tahu orangnya ini siapa. Contoh paling deket yang kemarin tuh agak lain, yang jadi adiknya Bene itu gue dapat gara-gara lagi scrolling content creator. Dia bisa bahasa-bahasa macam-macam, dari bahasa Batak tiba-tiba bahasa Itali, tiba-tiba bahasa, gue bilang kok lucu banget. Akhirnya gue suruh casting, akhirnya dapat peran jadi adiknya Bene di Agak Lain 2, Lege namanya. I see. Lege Marbun. Nah itu contoh konten itu bisa membawa lo ke film banget, sangat. Ayo guys, start konten ya. Iyalah. Kecuali kamu udah Reza Radian yang gak punya IG juga gak apa-apa. Jangankan konten, akun aja gak ada. Akun gak ada, IG gak ada, gak apa-apa kalau gitu ya. Iya. Karena istilahnya ya udah di level yang berbeda ya. Itu menurut gue privilege banget loh, orang bisa hidup tanpa aktif di sosmed tuh. Itu seru gak sih sebenarnya? I wish I could loh, sumpah. I wish I could. Ini kan kita tuntutan pekerjaan gak bisa ya. Iya, I wish I could. Tapi nanti kalau kau bikin film gak tahu postingnya Itu di mana. makanya kayak hidup dengan bukan harus matiin akun. Reza terlalu ekstrim lah, tapi nggak perlu sering-sering main sosmed tuh kayaknya. Kalau itu kemewahan sih menurut gue, kemewahan yang gue sekarang ini belum afford gitu, karena kerjaan gue sangat ada di situ, berhubungan sama itu juga gitu. Jadi itu sebenarnya suatu kemewahan guys. Kemewahan men. Tapi itu. kalau kamu belum mewah, mending pakai sosmed. Kalau belum mewah, ya ngonten aja dulu. Konten aja dulu ya. Daripada kamu mau main film, sekarang kan nggak perlu casting, berarti kan orang kalau kamu bisa kontennya bagus, Iya. kamu ada Tetap lucunya. diundang casting sih, gambling tetep. lah, tetap, karena orang kadang grogi tau. Iya benar. Begitu disuruh ketemu casting director, oke ini skrip, coba kamu langsung geter. Tapi at least ada kelebihannya, udah dilihat kontennya. Betul. Kalau dia casting dari puluhan Betul. orang kan Kita dengan udah gaya lihat yang sama, nggak start dari nol banget. Iya, Kita nggak udah dari tahu nol. skillnya. Oh dia bisa menghasilkan. viewers jutaan dari konten kayak begini gitu kan. Nah itu termasuk, tapi kalau gue nggak lihat ke situ sih, jujur. Bukan dari jumlah viewsnya, lebih kepada Karakternya. dia di konten itu menarik, orangnya skill actingnya bagus. Dia punya karakter yang gue belum pernah lihat sebelumnya, misalnya itu yang lebih menarik. Kalau views, Tapi kan karena dia menarik, viewsnya naik. Kalau dia nggak menarik, betul. kalau Tapi dia misalnya bosenin atau dia nggak punya skill tadi, Iya. bisa bahasa Itali tiba-tiba ke Iya. bahasa condet atau tiba-tiba ke bahasa Tapi bukan Sunda. karena jumlahnya, maksud gue sadar betul ada banyak yang mikir, oh berarti gini deh, gue mau bilang sama konten-konten creator yang punya mimpi ke film gitu ya, bukan berarti followers lo harus banyak untuk lo bisa nembus industri gitu, karena kan itu kan sesuatu yang common, dan bukan cuma di Indonesia, di Hollywood pun produser lihat followers. Karena kan mikir itu membantu promosi mereka kan. Wajar lah, gue bisa maklum lah. Tapi kalau kami Imaginary sih tidak. Karena buat kita kalau milih pemain, yang satu skill actingnya, yang kedua kecocokan antara dia sama perannya. nggak tahu yang nggak siap men. Kan Karena langsung ke prime. Pandemi ya. waktu itu. Pandemi. Oh iya, jadi lo nggak. Jadi aku tuh nggak jadi ngerasain jadi nggak ngerasa. sutradara yang film. Karena gue datang ke gala premier lo, jadi gue pikir film bioskop. Iya. Karena kan gue Jadi di bioskop bisa dibilang view gue 0. Bener juga. Jadi gue nggak bisa ngecengin dia penonton dikit karena tidak ada track. Iya. Ya, Iya, atau kita ambil contoh yang aku nggak merasakan, tapi aku pengen merasakan sih, gue Iya. pengen kayaknya suatu hari pengen merasakan sutradara. Iya. Aku berhasil Nonton. tayang di bioskop. Nah, Itu aku nunggu kok. Udah selesai syutingku keberhenti
di tengah. Iya, Kan Pak. Koko datang waktu itu ke Iya, tempat gue sempat syutingku. ke set yang di Ke apa set. ini deket sini kan? Deket. Deket sini kan? Iya, iya. Habis udah ke set, Koko datang, nggak tahu habis Koko datang 3 hari kemudian diberhentiin tuh syuting PPKM. PPKM. Gara-gara gue datang 1 bulan PPKM. setengah. Kayaknya lu yang laporin. Cepu anjing gue Cepu. cepu. Pak RT ada orang syuting Pak RT. Nah, habis kena PPKM sebulan setengah, Papa Wes pusing juga. Nih dana bengkak harus bangun Iyalah. ulang setnya. Iyalah, semua produser stres itu zaman-zaman Terus itu. yang kasihan juga aktor dan pemain dan kru yang udah gabung di project lain atau apa gitu ya. Dan mereka itu kan minta dibayar full, tapi PH-nya juga waktu itu Papa Ros, aku nggak mampu kalau bayar full, Karena tapi nggak- pendapatan lagi nggak ada. pendapatan nggak ada. Iya, Akhirnya terus mundur. itu masa-masa yang tricky banget sih. Nah, habis itu akhirnya kita lanjut kok. Iya. Oke, akhirnya nih bisa lanjut syuting. Tapi dengan syarat sekarang syutingnya bolehnya sedikit orangnya. Iya. Jadi kru itu dulu kameramen harus rangkap kerja semua. Jadi Astrada sambil baca skrip, sambil dia telco. Karena nggak boleh banyak, PPKM kan. Bang Ucok ya itu ya. Bang Ucok. Jadi semua harus Bang Ucok rangkap, pokoknya semua ngerangkap. Jadi timnya kecil. Kalau nggak boleh syuting. Terus harus dijarak-jarakin kan. Jadi ada yang di posko rumah sono, rumah sono. Nah, yang lebih kagetnya udah jadi film, udah edit nih. Udah mau tayang besok. Oke, Mas, ini poster semua udah dipasang di bioskop. Besoknya nggak jadi. Karena ada peraturan nggak boleh keramaian, bisa ditangkap polisi. Gue makin takut. Udah dah, nggak usah dah, kita ikutin dah. Akhirnya undur lagi kok 2 bulan apa 3 bulan. Akhirnya bisa lagi nih. Ternyata ada peraturan lagi yang nonton harus 1/2-nya nggak boleh Oh ada iya, orang. gue Iya ingat nggak sih? kursi bioskop harus Kursi 40 bioskop. Aduh gila, itu gila banget itu peraturan Akhirnya nggak sumpah. apa-apa deh, berarti kan akan berkurang setengah penonton nih. Iya. Tapi ternyata habis berkurang setengah, seminggu tutup lagi kok. Jadi orang-orang yang tayang di bioskop, aku inget tuh ada film animasi, modalnya udah miliaran, kalau nggak salah puluhan M apa belasan M. Tiba-tiba view-nya cuman Ini apa sih, Battle of Surabaya bukan sih? Apa ya? aduh apa pokoknya cuma 200.000 apa berapa gitu. Nah di situ aku langsung makin panik. Wah beneran gak nih? Akhirnya kalau nggak salah tuh sama Pak Parwes diundur lagi. Akhirnya sampailah ke premier. Iya, datang gua Epicentrum. Lebih panik lagi kok. Habis di premier, asik besok film gue pertama kali, ya Allah, akan Tayang di akhirnya. bioskop. Akhirnya setelah 2 tahun kok. 2 tahun menunggu. Ternyata besoknya semua film dibatalkan tayang. Udahlah, kita menyerah. Bener-bener besoknya banget. Besoknya. H+1 dari gala Bahkan itu. fans-fans aku udah beli tiket, udah ngeborong-borong kok. Udah, akhirnya mereka yang udah beli dinontonin private, temennya udah nggak boleh tayang. Jadi di beberapa kota yang belum kebayar udah di cancel semua. Datanglah nih Prime Video, membawa angin segar. Dia baru dengan budget marketing yang gila-gilaan Iya. dibelilah filmku. Akhirnya nggak rugi dan Selamat ya. selamat, dan promosinya dia juga bakar miliaran. Aku bilang, sampai aku udah di sensi di mana di Iya, PGI. Ya mungkin ini jalan Tuhan ya. Tapi Iya, memang iya, aku nggak bisa merasakan. Padahal waktu itu udah rame kok hujatannya. Hujatannya udah rame nih filmku. Karena kan kadang-kadang hujatan sama itu bisa jadi Nggak apa-apa. dukungan sama hujatan, kan bisa jadi. Salah satu cara terbaik untuk bertumbuh itu memilah hujatan. Karena nggak semua hujatan itu haters. Menurut gua ada hujatan yang valid. Gua nggak. Ini Ernest Prakasa yang sekarang udah beda. Alah, apa? Kok yang podcast waktu itu nggak gini? Masa? Nggak, waktu ditanya hujatan. Masa? Enggak lah. Katanya hujatan waktu itu Koko sampai tutup akun. Akun Twitter. Akun Twitter. Akun Twitter iya, karena bukan karena hujatan dari 2000. Kapan sih Pilpres pertama 2014 yang heboh tuh ya. Dari situ juga udah rusuh Twitter. Cuman kan lama-lama kayak ngerasa ini Toxic ya. toxic banget platform ini ya. Kayak gue kayaknya nggak butuh dah platform ini, kayak bodo amat dah 2 jutaan follower, bodo amat. Gue tuh tutup akun aja, capek banget. Jadi pengen berantem mulu bawaannya tuh gak lo? Lo masih ada Twitter? Enggak ada sih. Udah gua. nggak ada Twitter. Tapi waktu itu ada kan? Sampai sekarang ada, cuman gua nggak ada tutup. tapi lo Nggak pernah post juga. nggak pernah post. Oke. Jadi udah dari dulu kayaknya postinganku cuma berapa gitu. Sekarang Koko juga masih nggak ada atau nggak kan? ada, nggak Imaginary pun nggak ada, gua nggak ada akun Twitter. Oh. Jadi nggak tahu apalah lagi. Pantes siapa Elon Musk nggak suka ya sama Koko? Iya. Dia punya Twitter. Elon Musk nggak suka sama gua, kayak dia tahu aja gua siapa. Jadi pakai sosmednya apa aja nih sekarang? IG doang. Only Bener-bener cuman TikTok no juga. TikTok itu gue bikin akun sekedar ada akun untuk
keperluan kerjaan. Misalnya Oke. kayak pengen tahu tren lagi apa, gue buka TikTok atau Tapi ada konten kita kemarin performance-nya gimana kan gue harus buka akun kan. Nah, gue buka. Jadi gue bikin akun aja, akun ngasal aja. anonim aja Anonim gitu. aja, bener-bener cuman buat keperluan kerjaan kayak postingan kemarin gimana views-nya udah berapa itu gue buka pakai akun Oke. anonim gitu. Semua mungkin sudah kenal Ko Ernest tuh salah satu legend juga di stand up. Asik legend. Ngeri banget. Sekarang di film juga salah satu produser sukses. Tapi orang nggak tahu kalau Ko Ernest itu dulunya apa, coba jawab. Orang nggak dulu banget nih tak. Kayaknya nggak pernah gue ceritain di podcast asik. Asik. Orang nggak pada tahu kalau dulu gue pernah punya pengalaman jadi ekstras. Nggak tahu kan lu? Jadi Jadi ekstras. ekstras waktu SD gue pernah jadi ekstras. Di mana itu? Ceritanya tetangga dekat rumah gue, abangnya kerja di TVRI. Oke. Lagi ada syuting semacam FTV gitulah zaman dulu di Oh, TVRI. ekstras FTV. Ekstras FTV. Oke. Adegannya jadi suatu hari abang-abangan gitu di kampung gua dulu. Bocah-bocah gini kumpul, ayo kita ikut syuting. Gitu nggak tahu apa-apa anak SD kan. Dibawa pakai elf ke Depok. Adegannya tahlilan. Jadi gue dikasih kemeja baju koko sama peci. Cuman suruh duduk gini doang. Sampai malam jam 11. Jadi ngalaman gua. Terus pas pulang kan isi bocah-bocah SD semua tuh satu elf. Oh, jadi kayak anak-anak ini Iya, anak dari kayak- apa ya? Santri apa jadi apa? Kayak gue masih terlalu kecil gue pokoknya adegannya ada adegan duka cita, terus ada satu kelompok anak-anak lagi duduk begini. Oh, Gak suruh berdoa. ngapa-ngapain, cuma suruh duduk doa, diem aja. Cuman disuruh duduk, diem nunduk pakai peci udah gitu doang. Jadi nggak kelihatan mukanya juga. Kalau dicari sekarang lucu sih itu kalau bisa Kalau nemu ada filenya. Ayo yang bisa nyari Ko Ernest ngasih hadiah. Gimana TVRI bro, gimana nyarinya? Itu pengalaman yang unik banget sih. Dari ekstras jadi produser. Itu prosesnya apa aja sih Ko Ernest sampai bisa sekarang ngeproduce agak lain? Kan orang kan pasti punya jalannya masing-masing. Jalannya dari stand up kan main film dulu, komik. Film apa tuh pertama? Pertama Komik kali Aid. main pertama banget filmnya Panji, Make Money. Kalau lo pernah denger film pertamanya Make Panji itu Money. dia ngedirect, dia ngajak gue cuman main 3 scene. Tapi yang scene-nya banyak komik 8. Tapi udah seneng banget tuh Oh waktu itu. iyalah, main film bro gitu. Iya lagi gue Komik juga dulu. 8. Matur film pertama gue Iyalah. aktor nih. Bangga lah. Padahal nggak tahu, belum tahu itu gimana. Iya. Komik 8 main. Habis itu gue nulis buku judulnya Ngenes. Ngenes. Aku udah mulai. Iya, Star Vision Ngenes. menawarkan itu dijadikan film. Oke. Dan menawarkan gue di kursi sutradara. Gue tentu menolak karena tidak pernah menjadi sutradara, cuma tahu nulis doang. Tapi ngobrol sama Radit karena Radit juga diceburinnya sama Papa Arwes juga kan waktu itu. Jadi gue nanya, Dit, gue disuruh ngedirect nih sama Papa Arwes Star Vision. Oh iya, gue juga waktu itu pertama kali ngedirect di Star Vision kok nggak apa-apa, coba aja gitu-gitu. Si Radit mengencourage lah gitu. Oke. Ya udah akhirnya nyoba Ngenes. And then ternyata gue enjoy, ngerasa kayak ini dunia baru yang menarik sekali untuk dipelajarin. Dan karena memang dari dulunya emang suka banget nonton bioskop, jadi ya udah mengalir dengan sendirinya sampai akhirnya bikin Imaginary. 2022. Imaginary film pertamanya 2022. Imaginary itu lahir di era pandemi sebagai PH script awalnya. Jadi kalau lo pernah tahu Salman Aristo sama Genes Nur punya wahana kreator tuh, dulu namanya wahana penulis. Oke. Jadi itu PH script lah. Basically lo mau bikin film nih, gue punya premis nih tapi gue nggak punya skenario, bikinin dong skenario gitu doang jadi awalnya. jasa membuat Betul, skenario. karena pandemi Oke. nggak bisa ngapa-ngapain kan, Iya, off air mati gitu. Penghasilan nggak ada sumber penghasilan. Akhirnya kita bikin Imaginary itu pertamanya PH script. Jadi Oke. kemarin film sempat NC bikin film Yakin Nikah. Itu project pertama kita tuh Yakin Nikah di era pandemi. Tayangnya baru kemarin beberapa bulan lalu, tapi itu sebenarnya project 2021. Oh, udah lama ya. 2021 awal. Lumayan, view-nya kemarin berapa ya penontonnya? Lupa sih jujur. Jadi awalnya gitu, Oke. PH script sampai berkembang menjadi setelah gue cabut dari Star Vision jadi full ya PH beneran gitu. I see. Prosesnya gitulah kira-kira. Berarti setelah istilahnya ikut kerja di Star Vision itu berapa? 8 tahun dari 8 tahun. 2015 sampai 2022. 8 Itulah tahun. pentingnya belajar ya guys ya. Sebelum Ya. bikin sendiri belajar dulu 8 tahun. Berarti gak ada salahnya orang magang kerja dulu tuh gak apa-apa Wah, kan magang Kong, di itu- karir hidup. Magang itu ya kalau dari pengalaman perusahaan gue sekarang ya, banyak banget anak magang jadi karyawan.
Iya benar. Karena ya dari magang kan kita tahu oh nih oke nih gitu. Mungkin kalau dihitung dari gue sekarang di kantor ada karyawan ada 22 orang ya, masih kecil lah dibandingin lo mungkin 22 Enggak lah. orang. Dari 22 orang itu yang berasal dari anak magang ada 4 orang loh, lumayan loh. 4 Lumayan. dari 22 tuh persentasenya lumayan. Karena belajar itu penting. Belajar itu Apalagi sama penting. orang yang udah lebih berpengalaman. Betul. Di hidupnya kalau nggak punya mentor menurutku agak Betul. salah arah. Betul, itu menurut gue ya kalau teman-teman baru masuk kerja, mentor jangan cuman lihat bidang pekerjaan Benar. dan gajinya. Of Betul. course dua itu penting, tapi juga hal Penting. yang kadang orang lupa adalah lihat mentornya. Mm-mm. Mendingan bertahan di tempat yang mungkin bayarannya pas-pasan tapi lu dapat mentor yang lu tahu anjir orang ini gue bakal belajar banyak banget dari dia. Itu menurut gue bekal yang tak ternilai sih. Karena gue juga belajar sepanjang hidup gue juga ngerasa itu salah satu hal yang berharga banget gitu. Di luar gaji itu ya mentor gitu. Lu bisa belajar dari orang yang hebat gitu. Belajar 8 tahun terus bikin Imaginary. Terus film pertama lu yang sukses apa? Film pertama gue sukses. Langsung yang- sukses. Cek tapi toko sebelah ya. Enggak. Oh, film pertama gue sebagai sutradara maksudnya atau sebagai Imaginary nih? Sebagai sutradara Oh, tuh sebagai sutradara ngenes tuh penontonnya Ngenes. 700 ribuan untuk film pertama. Oke lah. habis itu meledak di cek toko sebelah. Betul. Iya. Tapi film pertama Imaginary ya ngeri-ngeri sedap. Itu Oke. gue belum produser di situ karena gue masih ngerjain cek toko sebelah 2 2022. I see. Tapi gitu. PH-nya udah punya Koko. PH-nya udah didirikan tapi kan PH-nya itu tadi brand Imaginary kan memang udah ada dari 2021 itu kan. Tapi yang produce Dipa partner gua sama Bene. Di gua nggak ikut tuh pre-production apa segala, cuman datang nengokin Danau Toba, lihat Bene syuting sehari 2 hari habis itu pulang lagi. Gitu. Ya dari ngeri-ngeri sedap film pertama, puji Tuhan film pertama udah 2,8 juta waktu itu jadi agak ya tidak menyangka tapi ya puji Tuhan lah gitu. Kayaknya Koko ini banyak hokinya ya. Di hidup. Film pertama, Mungkin gitu saudara ya. pertama bagus. Ya. Film pertama Produser PH sebagai PH ya belum producing waktu itu ya bagus. bagus Habis itu yang diproducing ya hit and miss tapi hitnya lumayan jackpot sekali hit gila. sekali hit gila. Berapa persen berarti win rate-nya sekarang? Nah win rate-nya berapa persen nggak tahu gue belum pernah ngitungin sih. Total film berapa Koko? Bentar gue hitung ya. 15, Enggak belum 10. Agak lain itu film kita yang agak lain tuh film gue yang ke-8 8. ke-8 agak lain tuh Oke. film ke-8 Imaginary. Imaginary. Kalau orang mau bilang 8 angka hoki ya kebetulan memang itu film kita yang ke-8. 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 Iya, yang tayang ya. Yang tayang. Ya bukan banyak nggak yang ngitung yang tayang. produksi, bukan kan ada yang kayak gua kemarin syuting Operasi Pesta Pora tapi baru tayang tahun ini padahal syutingnya tahun lalu kan oke, gitu. oke, Kalau oke. ngitung dari urutan tayang Oke, 8. Oke, kita agak dari lain yang tuh film tayang. ke-8 ya. Agak lain 2 film ke-8. Yang rugi berapa, yang untung berapa? Dari 8. Dari 8. Yang rugi 2. Rugi 2 doang. Iya. 25%, berarti win rate-nya 75% ya. 75%. Oke lah ya. Oke lah ya. Ini agak ada songongnya nih. Oke lah ya. Itu agak ada kata-kata oke lah ya gua. Yang rugi 75% itu gila menurut gua ya. Karena yang gua lihat-lihat kan gua ngomong nih sama bos-bos PH ya. 2. Oke. Kalau gua lagi ngobrol. Oke. Oke. Bapak produksi film berapa? Setahun, 10. Nanti Iya. yang hits kira-kira berapa? 2. Berarti kan Oke. 25%-nya. Tapi katanya yang hits ini nanti bisa nutupin Betul. kerugian yang 6 lagi. Iya. Kalau Koko berarti untungnya muncrat-muncrat ya. Kayak makan klepon ini. Tapi ya kita setahun cuma 2 filmnya. Jadi ya kalau sebenarnya semuanya big gamble, kalau sukses kalau enggak ya enggak. Kita pernah coba lebih dari 2024 tapi ternyata terlalu stressful buat kita. Akhirnya 2025 dan seterusnya kita 2 film setahun. Bahkan 2028 kita cuti dulu dari merilis film. Produksi tetap jalan tapi kita nggak ngerilis dulu karena ngerilis itu jauh lebih stres daripada ngeproduksi. Stres. Jadi bisa dibilang Koko ini tuh dari hulu ke hilir ya, dari bikin skripnya sendiri berarti. Pengalamannya iya, tapi dalam projectnya kan nggak kayak agak lain kan skripnya Aco, yang direct Aco, gue produser aja Oke. gitu. Jadi nggak, tapi udah pernah nyobain dari hulu ke hilir ya. Kalau kan? di dari project aktornya udah,
Skripnya pernah. Iya, pernah nyobain tapi nggak pernah ada di dalam satu project gue menjalani semua peran itu belum pernah. Produser belum. Kalau nulis direct main pernah. Oke. Tapi kalau sampai produser juga main juga nulis juga dari enggak belum pernah. Itu Bang Radit. Iya. Bang Radit. Itu Radit. Berarti biar hemat kayaknya. Ya sebenarnya biar ini aja biar kreatif kontrolnya tidak terini mungkin ya. Tapi kayak Radit juga belum deh nge-produce sendiri, lebih ke main nulis direct deh. Produce kan dia nggak punya PH. Iya sih. Tapi kan produksi itu dengan ikut ngemodalin bisa juga kan? Nggak, walaupun nggak punya PH. Ya invest kali hitungannya ya, bukan produksi. Kalau produce lu bener-bener ya lu yang nge-produce. Aduh, producing lu belum pernah coba sih ya. Producing tuh capek banget Tata, sumpah. Orang tuh kalau ngomongin nih konteks-konteks nih, mungkin ini kesempatan gua ngomong ya. Dalam forum-forum seperti ini, dalam konten tuh produser tuh yang dilihat sisi bisnisnya mulu, sisi penghasilannya mulu, kagak dipikirin stresnya produser kayak. Lu bayangin ya, produser itu mikirin satu project dari mulai ide sampai tayang aja belum kelar tuh kerjaan. Bener. Iya kan? Promosi, Distribusi kan jalan terus. distribusi. Sampai nanti lanjut streaming. Itu panjang banget kerjaan dan yang harus dipikirin tuh banyak banget. Gue kayak aduh gila kerjaan ini gila banget ya. Ya sampai nggak bisa untungnya tidur kan? ya sering banget lah mau nongol. Tapi untungnya ketika ada yang sukses, suksesnya tuh sukses banget dalam dalam kasus gue. Jadi gue yang kayak ya rewarding lah. Tapi orang tuh kadang nggak ngeh gitu. Kayak apa capeknya jadi produser. Jadi produser itu berat ya guys ya. Berat. Apalagi produser yang dia juga pakai duit tabungan dia sendiri. Itu berat banget. Double itu pasti beratnya. Karena aku nyobain. Sekarang aku produce Garuda di Dadaku animasi. Oh itu lo ikutan Ikut producing? produce. Ini aku udah mulai pusing. Ini udah nanya. Lo ikutan producing Garuda di Dadaku. Aku aduh sekarang nih aku udah mulai pusing. Wah. Aku dari pertama tuh. Tadinya aku hampir ikut di Jumbo. Oke. Tapi di Jumbo aku tadi mau masuk di akhir itu kerugian aku jadi aku nggak jadi ikut dan aku nyesel banget. Itu Kristo kan yang isi suaranya. Bener, Garuda di Dadaku. Garuda Dadaku. Jadi di Garuda Dadaku dari awal ketemu tim-timnya siapa yang bikin animasi ini itu. Sampai kita sekarang nyari sponsor, nyari brand yang bakal tap in, bakal build in. Jadi invest iya tapi nge-produce dalam konteks ikutan ngerjain proyeknya iya juga. Bukan cuman invest doang. Bukan, tapi cerita enggak. Ya, Cerita itu udah bukan ranah lo ya. Bukan, cerita semuanya itu. Aku yang tadi, yang duit-duitan. Gimana ya proyek kita ini soalnya kan lumayan ya Mas. Aduh, animasi maksudnya sih. kerja kan sekarang nggak gampang ya. Maksudnya duit segitu tuh lumayan. Maksudnya nggak ada animasi sekarang nggak dikerjain nggak puluhan M tuh nggak ada. Pasti udah puluhan. Pasti udah ngomongin puluhan itu pasti. Karena memang pekerjaannya ternyata segitunya gitu kan. Iya. Nah nanti yang lebih ribetnya lagi pas menuju tayang nih kan kita harus gila-gilaan promonya juga. Iya. Jadi investor terus ikut. Good luck. Belum tanggal tayang belum ya? Belum. Tapi tahun ini. Tahun ini. Oke. Bikinnya dari 2 tahun lalu. 2 tahun 3 tahun. 2 tahun 3. Ya. 2023. 2023 kalau Pertama kali mulai kick off. Nah, kemarin aku aja produce event itu 3 hari aku gemeteran. Kenapa? Karena menurutku itu stres banget. Pemainnya sampai bajunya, lokasi. Event apa ini? Pendekar League aku udah bikin yang datangin Jared Pique itu. Buset itu aku stresnya minta ampun. Terus pemain bintangnya artisnya yang datang misalnya 100. Itu ya Allah tempat tunggunya terus riders mereka ini apa? Aku bilang wah aku undangnya nggak artis-artis aja bisa nggak sih? Buset itu aku meriang sampai ke atas. Takutnya ada yang nggak kelayanin. Ya nggak sih kok? Iyalah pasti. Kayak orang bikin event gitu. Aduh. Iya. Bayangin kalau film itu harus lu cerita, reki, pre-production, post-production, promotion, distribution, terus iya. Belum lagi kalau nanti nggak tahu ya kadang-kadang si direkturnya minta ini tambahan, si aktornya tiba-tiba lagi ada begini atau tiba-tiba nih di lokasi syuting ada halangan hari ini begini jadi harus nambah hari itu pasti produser pusing. Wah kalau udah ngomongin problem di lokasi mah jangan dibahas dah udah nggak kelar-kelar lah itu. Jadi nggak segampang kayak produser paling enak nih untungnya. Wah itu kalau ngomongin untungnya dalam sebuah proyek siapa yang paling gede akan mendapatkan untung? Produser. Kenapa? Ya karena dia yang kerjanya paling gila dari semua orang dalam satu proyek itu. Dan dalam proyek itu siapa yang paling rugi? Produser. Produser juga gitu. Karena kan kalau yang lain kan tetap udah dibayar Mas, untung atau enggak filmnya. Betul. Kalau gua nggak ada fee. Kalau produser kan nggak ada honor kan. Jadi kalau rugi bukan hanya nggak ada honor, kita udah ngeluarin duit.
ngeluarin duit dan waktu dan Iya. tenaga gitu. Anggap ya, kita misal contoh ngeluarin 10 miliar. Ini kan bukan dibayar ya. Emang kalau untung alhamdulillah bisa jadi 20 miliar. Iya betul. Tapi coba duit lu 10 M jadi 1 M tiba-tiba. Lu udah Kayak main kerja. kripto ya. Lu udah kerja 8 bulan sampai setahun. Ngurusin Iya. itu project, film dan lain-lain. Iya. Bayangin ya. Iya. Makanya aku ngikut kata Ko Ernest sekarang. Apa? Kalau ada project jangan ambil resikonya semua. Betul. Makanya di GDD pun boleh nggak ya aku cuma minority. Iya. Jadi lebih produser tenang. yang lainnya lebih Iya. bisa ngebantu nih. Yang lebih Iya. gede dia lebih banyak nih mikirnya. Iya. Stres men. Maksudnya apakah dengan kayak gini agak lain tiga, tahu gitu gua aja nginvest 100%, ngapain gua pakai duit orang? Gua rasa enggak juga sih, tetap di bawah 50% juga karena kita nggak pernah tahu lah film itu, dan menurut gua ya udah nggak. Toh kan dari investor itu kan kita ada fee-nya produser dari keuntungan investor tuh ada memang. Oke. Jadi misal lu invest di gua nih, Heeh. nanti gua ada percentage fee dari keuntungan lu gitu, ada, karena kan gua nggak punya honor di depan kan. Oh iya. Ada kayak gitu-gitunya kan gitu. Atau diganti misalnya bayarannya 50, 25%-nya bayar gaji, 25%-nya ganti saham. Ada boleh nggak? hitungan-hitungannya gitu. Iya, Tapi kan iya, intinya iya, kan iya. itu hanya terjadi kalau proyeknya untung kan. Kalau proyeknya rugi ya kita Rugi bareng-bareng rugi juga. bareng-bareng gitu. Imaginarinya juga rugi. Guanya rugi waktu dan tenaga aja sih, yang paling berasa tuh kayak capek banget ngerjain film. Jadi pas hasilnya nggak untung tuh kayak ya oke, duit is one thing, cuman berarti sedihnya tuh kayak gila, berarti gue setahun ini ngerjain project ini nggak ada untungnya ya, nggak dapet apa-apa ya gitu. Momen-momen kayak gitu orang kadang nggak ngeh gitu, mikirnya gila lain segini dapat berapa dia ya. Itulah keindahan Ya, saat menjadi udahlah. produser ya guys ya. Iya. Tapi sekalinya untung ya memang itu Berasa berkahnya ya, dahsyat. berkah. Emang harus diakui emang tetap dahsyat kan Ko? Lumayan. Lumayan Walaupun orang dahsyat. suka lupa ngitung pajak ya, ini kita sebagai warga negara yang baik itu coba dicek dulu itu pajak penghasilan tuh berapa persen ya. Nanti untungnya mau diinvest kemana kok? Kan siapa tahu nih, kan di channel kita ini banyak juga penontonnya investor dan Oke. investment. Iya. Kalau kemarin Bang Radit tuh sering di podcast Iya, ngasih tahu dia bagaimana tuh cara passion invest. banget sama finance. Gua enggak masalahnya. Jadi Gua- kalau Ko Ernest misalnya punya duit, hal apa yang Koko lakukan dalam berinvestasi? Aduh. Contoh. Misalnya agak lain, misalnya contoh dapatnya bagian Koko 50 miliar, contoh ini kan contoh. Iya. Itu bakal diinvest kemana? Ke film lagi kah? Atau Koko Kalau itu of course ya, karena duitnya diputar di perusahaan udah pasti kan. Udah pasti. Tapi di luar itu buat pribadi ada nggak kayak invest di, nggak tahu sih, di bursa saham, apa di kripto, ataupun di startup company? gue invest di kebahagiaan aja sih, Tak. Oh, Beli- lebih ke beli- membeli sesuatu buat keluarga. Beli tiket liburan kalau gue. Asik. Gue tuh paling boros liburan. Sama lagi. Karena bini gua Lo cek aja, gue gak ada kripto, gue gak ada reksadana, gue gak punya obligasi, gue gak punya trading. invest apa, emas juga enggak? Tidak ada. Gue cuma kemarin waktu Agalen pertama jujur karena kaget, wah dapet duit lumayan nih, gue beli properti karena menurut gue itu yang paling rumah ntar gue tinggal situ lah gitu. Oke. Sekarang lagi dirapiin, lagi dibangun. Sekarang udah pindah. Belum. Baru gue beli rumah yang umurnya lebih tua dari gue kebetulan, jadi lagi di rework. Oh, tanah. Berarti Koko ini sukanya investnya di tanah ya. Iya, bukan berarti Properti, sekarang properti. film Agalen 2 gue akan beli properti lagi sih, enggak juga. Lebih Kemarin gedong ya, beli gedong. Imaginary Tower, iya. Imaginary tahu. Kayak beli sutet lebih ini ya, lebih disewain. Gue tahu, gue juga nggak tahu buat apa. Maksudnya ya udahlah, gimana ntar lah. Oh, oke. Jadi belum ada bocorannya. Waktu ya, guys? pandemi gue pernah nyobain kripto waktu pandemi kan. Bitcoin. Ya semua lah, Bitcoin lah waktu itu, Shiba lah, apalah. Nyobain sempet. Endingnya. Gue dapat lumayan waktu itu untungnya, kagak rugi gue. Dapat kagak lumayan. rugi. Tapi begitu untung gue takut kecanduan, gue cabut. Oh, jadi menurut lu itu bikin candu? Oh iya sih menurut gue. Karena hawa-hawa judi kenceng banget itu kayak. Wah, dulu tuh waktu gue sempet syutingan waktu pandemi ya. Gue kan sempet syuting. Itu anak-anak pada main kripto di app tuh waktu itu era-era 2021 ya. Oh, lagi Wah, rame-ramenya. itu rame banget kan, yang kayak apa sih gue pada ini sudah hari ini segini, hari segitu. Namanya era itu penasaran kan, nyobain bikin akun, cobain masukin. Dapat sampai akhirnya kalau nggak salah tuh gue dapat sampai hampir cepet gue dapat. 100 juta? Iya, untungnya ya. Dari main berapa lama? Seminggu, 2 minggu? Oh enggak lah, berbulan-bulan. Berbulan-bulan, Berbulan-bulan.
Tapi gue waktu itu udah Angka yang dimaininnya berapa tuh untuk mendapatkan Iya. 100? Modal-modalnya awal. ya mungkin hampir segitu juga kali ya. Oh, hampir tapi bagus berarti. ya 100 dia- jadi tambah iya, dapat 100 100 100. Terus itu gue ketika itu gue jujur takut ketagihan karena nih hawa judinya kencang juga. Gue kata gue teredik nih, udah dapat, udah lumayan, udah. Akhirnya gue tutup akun, gue tarik, gue di withdraw, gue quit, udah gue tutup akunnya, gue udah nggak pernah nyentuh lagi. Serem. Enggak, udah. Saham juga enggak? Gak ada, gue nggak punya, Oh. nggak punya gue. Sangkain gue tuh kayak tipikal kokoh gini karena Karena gue Cina. soalnya aku wawancara di sini yang jago-jago tuh. Gue bukan teladan yang baik, teman-teman. Kalau soal investing lu mending nonton Radit dah, jangan nonton gue. Gue sesat, bener, gue sesat. Gue tuh duit gue tuh habis buat liburan sama keluarga, karena menurut gue ya itu investasi terbaik yang bisa gue berikan adalah untuk kewarasan gue gitu. Oh. Investasi terbaik adalah gue bisa menjaga diri gue dalam keadaan yang sehat jiwa dan raga, sehat lahir batin. Ya kalau sehat lahir jaga makanan, olahraga. Kalau sehat batin tuh stres tinggi, berarti rekreasi juga harus tinggi gitu. Oke. Menurut gue ya. Berarti jalan-jalan sama keluarga. Jalan-jalan sama Setahun berapa keluarga. kali tuh kok? 2 tuh udah minimal banget sih ya. Oh iya, Bisa benar-benar. 3 gitu. Ya Imaginary tidak akan syuting kalau lagi libur-libur sekolah. Itu kayak kita udah Iya. jagain. Udah Kayak pasti jalan sama pasti keluarga. nggak mungkin ada akhir Desember syuting, nggak mungkin Juni Juli pas kenaikan kelas syuting, libur lebaran itu semuanya udah clear lah, nggak mungkin syuting karena gue sama Dipa pasti kita liburan sama keluarga. Apalagi gitu. anaknya Koko ya. Maksudnya aku lihat tuh anaknya cukup critical thinking. Anak Pinter loh. sekarang kayak semua gitu kayak Iya sih, anak gue semua juga. anak juga pasti gitu lah Cukup sekarang. kritis loh anak Koko tuh. Aku Iya. lihat di IG-nya lucu juga nih anak Koko. Nanti ditanya, "Bapak kerja mulu ya?" Iya kan, sedih loh. Itu sedih loh ditanyain gitu, Sedih guys. kan? Anak lu udah Sumpah. umur berapa? Satu 3 tahun, Hmm. hampir 4 tahun, satu 2 tahun. Aku aja jadi mindahin anakku yang sekolah 1 karena yang kecil gini. Waktu aku lagi mandi, "Papa anterin kakak ya?" Hmm. Dia bilang adenya nggak dianterin. Oh. Karena aku sekolahnya jauh, yang satu ini kalau pergi ke sana satu jam. Kalau aku nganterin dua-duanya satu akan telat. Oke. Cuman karena aku pikirnya kayaknya adenya nggak bakal ngerti deh. Ternyata adenya, "Papa antar kakak," katanya. Padahal masih umur Masih kecil. Oh berarti gue nggak pernah anterin dia. patah Astagfirullahaladzim. hati. Udahlah besok ini Januari Langsung pindah sekolah. Ini tadi aku udah nganterin dua-duanya. Udah pindah sekolah, udah sama-sama aja deh. Soalnya tadinya aku ada yang ngasih saran kayak begini. Anak tuh kalau 1 sama 2 jangan sekolahnya sama. Kenapa? Katanya kalau sekolahnya sama, nanti kepribadian adiknya akan selalu apa-apa kakak. Jadi dia nggak bisa berdiri di kaki I sendiri. see. Ini kan kata orang lagi kan. Iya. Tapi aku bilang daripada gue mikirin kata orang, tapi gue sedih liat anak gue nggak diantar satu, ataupun nanti kesannya gue pilih kasih pas udah gede, Oke. udahlah dua-duanya aja. Iya. Karena dalam konteks lu anaknya deket umur. Kalau gue kan 5 tahun, jadi jauh. Jadi 1 SD juga yang satu baru kelas 3 juga yang satu udah lulus gitu Oh, kan. gak jauh. Gue deket banget. 2 sama 3. Mau Iya. 4. Ya begitulah ya. Keren sih, tapi Atta Halilintar masih bisa nganter anak sekolah tuh buat gue respect ya. Berarti lu tidur cepet ya? Tidur tetap lambat, tapi cuma bangunnya harus cepat. Ya lama-lama soak lah badan kalau kayak gitu. Iya, tapi gue paksa lah sekarang tidurnya lebih baik. Oke. Nah, kalau mungkin kita udah masuk nih, tadi kita udah bahas film, bahas soal produser dan lain-lain. Asik. Mungkin kalau red aktor atau aktris ataupun sutradara, mungkin Kokoh kan sebagai yang berkecimpung di bidang itu agak nggak enakan. Iya dong. Sekarang pasti dong Kokoh nih di hidup punya panutan dong. Panutan. Ada juga Sosok-sosok panutan, sosok-sosok yang menjadi inspirasi, inspirasi. menjadi Koh Erner Prakasa. Wes. Berapa orang nih? 5 lah boleh. Aduh, banyak Biar banyak yang kesebut. Aku ntar ada yang bilang gini, "Oh, saya kok nggak ada yang di kelima itu?" Oh iya. Oh, gue tahu nih. 5 nih gua bagi-bagi aja profesinya ya. Oke. Gua ada lah banyak, maksudnya orang-orang yang buat gua sangat menginspirasi dan sangat cocok dijadikan teladan. Salah satu teladan terbesar gua Mbak Mira Lesmana, Oke, orang yang bagus. sangat buat gue sebagai belajar jadi produser tuh guru terbesar gua Mbak Mira lah salah satunya ya. Selain Pak Parwes tentu yang gua lama di Star Vision. Mbak Mira tuh menurut gua ngajarin soal bagaimana dia bisa menyeimbangkan hidup gitu. Jadi yang gua sangat copy paste dari dia adalah ya gitu, hidup tuh seimbang gitu antara nggak yang kerja gitu, tapi juga masih punya banyak waktu buat santai, buat mikirin, buat
merenung habis ini ngerjain apa. Jadi project tuh mateng gitu, nggak yang setahun banyak gitu. Jadi bisa menurut gue itu yang lebih gue pengen ke arah sana lah gitu. Dalam berproses sebagai produser gue pengen banget bisa kayak gitu gitu. Terus gue juga sangat mengidolakan Yandi Lawrence dalam konteks walaupun dia mungkin lebih muda ya dari gue. Tapi menurut gue dia tuh punya kemampuan dan pola pikir yang bagus banget buat diteladani gitu. Dia sangat mendahulukan kenyamanan dalam bekerja. Gue merasa kita punya banyak kemiripan values lah gitu ya. Kerja tuh bukan cuman kerja ngejar hasil yang terbaik tapi mengorbankan banyak hal. Nah itu enggak gitu. Harus seimbang antara karya yang bagus dan proses yang baik itu harus seimbang gitu. Itu buat gue sangat menarik gitu. Gue juga sangat mengagumi Joko Anwar sebagai seorang sutradara. Menurut gue he's still one of the best director when it comes to crafting. Kayak lu udah lihat trailer barunya Ghost in the Shell belum? Iya. Oh itu gila banget ya, maksud gue kayak Tapi emang kalau gitu, Joko kayak, Anwar ya. wah gitu. Dia kalau ngedirect buat gue kayak selalu bisa ngasih yang sesuatu yang very powerful gitu. Dan gue lihat Joko Anwar itu setiap ngedirect gambar, hasil sama trailer nggak pernah ngecewain. Iya. Gue nggak pernah lihat orang kayaknya di Indonesia ini Iya. yang kayak Joko Anwar gitu yang Iya. setiap trailer Iya. kita aja udah tertarik langsung. Iya. Iya. Maksudnya dari detailnya tuh Iya. semuanya kita Iya. ngerasa gitu masuk gitu ke filmnya. Iya. Benar. Terserah lah laku atau enggak tapi Betul. Itu kan urusan Tapi belakangan. lu dapat sebagai tontonan lu seneng gitu. senang gitu. Nah, terus juga yang orang jarang, gue tuh kan berapa kali ngobrol panjang sama Mas Riri Riza juga termasuk ya. Mas Riri Riza tuh menurut gue director yang bisa mendeliver ketika masuk ke dalam sebuah dunia tuh lu bisa masuk banget gitu. Kayak lu nonton salah satu yang terbaik Atirah ya, tentunya filmnya beliau ya, Atira. Terus ada Humba Dreams gitu. Kalau terutama kalau Mas Riri lagi bikin film-film yang ke pinggir tuh Sekolah Rimba gitu, kayak dunianya tuh kayak lu bener-bener ada di situ, buat gue real banget gitu. Terus mungkin udah 4 kalau nggak salah. Terakhir mungkin Timo Cahyanto ya. Timo tuh film Indonesia favorit gue, kalau suruh pilih satu sampai sekarang masih Night Come For Us sih. Buat gue Night Come For Us tuh film yang kok bisa ya ada film Indonesia kayak gitu, keren banget gitu. Action yang sangat gila lah. Orang Hollywood juga nggak kalah lah sama film Hollywood gitu, keren banget sih. Dan Timo tuh orangnya tuh kalau lu kenal ya aslinya, orangnya tuh santai banget gitu, kayak nggak kayak sutradara sekarang udah Hollywood lah ya, udah ngerjain film-film Hollywood gitu, bahkan udah bukan level Hollywood yang kayaknya dia level Hollywood, enggak, emang dia udah di Hollywood sekarang gitu. Jadi menurut gue tapi tetap humble, tetap santai, ngobrol tetap kayak dulu gitu, keren lah. Kokoh-kokohan gue itu. Mas Acong nggak masuk ya Mas Acong? Kalau Mas Aco masuk tuh kayak terlalu menyebutkan teman sendiri ya. Jadi Mas Aco nggak usah disebut lah. Saya Mas Acong bakal masuk. Aco nggak usah disebut. Udah 10 juta tambah 9 juta 19 juta loh penontonnya Mas Biarin Acong. nggak usah disebut dia udah kita sebut yang idola-idola yang. Oh ini nggak kurang idola ya ini. Cuma teman sendiri, jangan. Nggak usah teman sendiri. Tapi Mas Acong keren juga ya Mas ya. Iya, Aco. Habis ini kayaknya Mas Aco ini bakal banyak ini deh. Iya, tahun ini 2026 dia akan ngerjain 2 project di luar Imaginary. Gue spoiler ya, harusnya nggak boleh tapi apa. Ya setelah agak lain langsung orang ya meminang, banyak yang meminang Aco. Jadi ya kita lihat lah. Aku lihat nantikan project-project beliau. Tahun ini ada 2. Kemarin aku lihat di ini ya di bukan Pak Manoj ya di MD ya. Iya Mas betul. Aco ya. Iya, salah satunya itu, yang satu lagi belum diumumin. Yang lagi persiapan sama MD Pictures. Betul. Oh berarti di sini penulis, director dan lain-lain nggak ada yang dikontrak harus sama kita terus, enggak ya? Enggak sih. Bebas ya. Enggak sih. Jadi semuanya dia bebas kerjain sama Bebas semua. lah, maksudnya karena gue juga kan setahun cuma 2 tak. Kalau gue ngontrak orang eksklusif, gue sendiri nggak punya slot kan kocak. Iya, kasihan kerjaan mereka. Iya, juga mereka ya. nggak bisa ngedirect. Peluangnya. Iya betul. Itu dia guys, seru Iya. sekali ngobrol-ngobrol sama Ko Ernest hari ini. Semoga dapat ilmunya. Mungkin Amin. Ini terakhir kok. Iya. Ini ada titipan pertanyaan. Ada titipan. Built in. Kalau ada orang mau invest di film, Oke. menurut Koko apa yang harus dia lihat dan apa yang harus dia pikir ini tuh pantas diinvest atau enggak? Yang pasti pertama track recordnya dulu. Oke. Baik, track record Track record director dan produser, dua-duanya sama pentingnya sih Penting, menurut oke. gua. Director yang
pernah membuat sesuatu yang bagus tapi belum pernah punya pengalaman producing, bisa jadi juga proyeknya kacau balau karena belum punya pengalaman produser sama sekali misalnya. Oke. Jadi track record director dan track record produser itu dua-duanya sama-sama penting. Tapi kalau dibalik dari sisi gue pribadi misalnya, gue akan mencari investor yang punya added value tadi itu. Jadi bukan cuman bawa uang, karena kalau cuman bawa uang banyak yang bisa memprovide. Apalagi sekarang nih dengan industri kita yang maju gini, banyak orang pengen invest di film gitu. Tapi kalau misalnya dari sisi PH-nya, oke, investmentnya ini kita sebagai partner, apalagi yang bisa kita dapatkan secara strategic value-nya gitu loh. Kayak tadi gua kasih contoh bisa ngasih advice soal keuangan kah, punya ada kerja sama-sama media grupnya dia kah, atau bisa punya network di bidang tertentu kah, atau I don't know gitu, punya pengalaman tertentu atau punya wawasan tertentu yang bisa memberikan added value ke produser dan sutradaranya. Itu sih yang penting gitu. Jadi kalau dia investor, dia harus lihat dulu direkturnya siapa, Produsernya siapa? Itu dua-duanya sama pentingnya sih. Aktornya Aktor tentu penting, tapi kalau dibilang lebih penting mana ya, of course lebih penting sutradara dan produsernya dulu. Nanti baru abis itu sama-sama cari aktor terbaik untuk project itu. Gitu. betul. Agak aneh sih kalau belum ada produser, belum ada director, tapi yang main harus dia ya. Ya susah juga gitu. Tapi berarti sutradara tuh penting sekarang ya. Aduh guys, lihat-lihat berarti mau invest ya. Karena banyak juga kok sekarang invest di film pada boncos. Banyak banget loh. Katanya film yang kayak agak lain aja sekarang yang ngantri ada puluhan di bioskop. Maksudnya yang formatnya mirip-mirip gitu. Formatnya tuh kayak komedi, Bikin grup. ada grupnya. Iya. Katanya yang ngantri udah puluhan nih. Ya nggak apa-apa. Maksudnya ya bagus. Berarti kan orang-orang lucu jadi punya mata pencarian. Iya. Kayaknya Anak-anak komik jadi punya kerjaan, bagus lah. sekarang kayaknya komik paling banyak kerjaannya. Ya, radio siaran iya, TV iya, film iya, YouTube iya. YouTube iya. Karena mungkin sekarang tuh orang pada udah kayak kehidupan tuh butuhnya yang di Kayaknya berapa tahun 2 tahun terakhir tuh sumpek ya hidup ya, Iya. pengen dihibur ya, pengen kalau ketawa. misalnya cuman berita-berita terus kan, berita Iya. ini berita itu. Iya. Wah, pengennya ketawa deh. Pengen Ketawa ketawa. aja semangat kerja lagi. Betul. Makanya jadi stand up comedian aja kalau mau. Banyak lapangan pekerjaan yang terbuka melalui profesi stand up comedian. Tapi kayaknya yang main sekarang stand up komediannya bukan season sih. Tapi yang masa itu terus kok. Yang baru-baru ini susah ngegantiin posisi-posisi yang udah dipegang stand up lama. Enggak, sebenarnya generasinya mulai berjalan, cuman belum nyampe ke bawah banget memang. Kayak misalnya komedi konsultan gitu, dulu-dulu harus levelnya Aco, Ari Kriting, Benedion. Sekarang kan udah mulai turun ke angkatan di bawahnya lah, kayak David Nurbianto, Yuda Brajamusti. Udah terjadi regenerasinya. Cuman kan komiknya banyak banget Pak, nggak mungkin semuanya bisa Soalnya yang kayaknya komik yang 2-3 tahun terakhir nih nggak kayak sehits yang komik yang zamannya dari Ko Ernest sampai zamannya komik yang belakangan yang 2-3 tahun terakhir pasti fokusnya belakangan ini gue lihat di konten sih, dan sementara mending di situ dulu udah bagus sih, nggak apa-apa. Yang penting jadi sesuatu dulu lah gitu. Oke. Main FIFA masih ya kok ya? Udah enggak gue. Lah, udah berhenti. Nggak bisa berhenti Pak, nggak bisa kerja, begadang mulu gue gara-gara FIFA. Bahaya. Footnya udah gak main lagi. Foot udah nggak, coba lock out dari foot teman-teman, itu racun dunia. Udah gak ada lagi Nggak, gitu. gue nggak main foot lagi. Me time-nya udah gak ada sekarang. Me time-nya kadang, kalaupun main gue sekarang mainnya ini Marvel Rivals. Apa lagi? Marvel Rivals nanti lah gue ceritain abis ini ya. Main bola, Kita racunnya. maksudnya FIFA udah gak lagi FIFA. Enggak, FIFA udah enggak gue. Main Enggak. online kan bisa pakai klub, tapi kita Justru online. itu yang bikin edik tuh, justru main online itu. Kalau main sama teman, kalau nggak ada teman nggak bisa main. Justru Bukan, foot maksudnya itu. nggak pakai foot. Foot emang edik kan ngabisin duit. Aku tahu nih ngabisin duit. Dan aku juga Gua udah nggak pernah beli koin sih. 2 tahun 3 tahun sih aku udah agak berhenti nih. Iya. Nah, ada satu lagi yang online, kita pakai klub biasa. Heeh. Jadi kita misalnya pakai City, kan kita bisa langsung lawannya ngacak. Oh gitu. Udah nggak usah diracunin juga, gue udah berhenti. Marah dicepurin lagi. Enggak, udah FIFA jangan. Karena terlalu suka sama sepak bola, ketemu game bola jadi nggak bisa berhenti. Udah jangan. Itu sisi yang orang nggak terlalu tahu kok Ernest tuh pecinta bola. Ya nggak apa-apa juga kan, brandingnya memang nggak di situ gitu, nggak apa-apa. Apalagi sukanya sama timnya Tottenham ya kan. Tim sampah. Lah, kamu Koko yang ngefans kenapa Koko yang hujat Lah juga? karena lagi jelek, Tapi ditontonin terus gak sih? Ini tim kapan dapat terakhir gue piala nonton ya? ngalahin Dortmund di Liga Champions. Gue bilang nih kocak nih tim nih, di Liga 5 partai gak pernah menang, begitu masuk Champions ngalahin Dortmund. Apa maunya? Aneh bener. Tapi juara enggak, juara. Tahun Sekali lalu- kemarin ya, tahun lalu. juara piala Europa Cup lumayan, Lumayan. Satu kali 17 tahun terakhir.
Kan ada tim banyak nih punya piala. Kenapa pilihnya Tottenham kok? Emang kayak hidup tuh harus penuh perjuangan baru seru, Bro. Tidak glory hunter, underdog. Saya jiwanya underdog, nggak mau glory hunter, underdogs all the way, man. Jadi Tottenham, Leicester City Enggak gitu-gitu sih, ya. udah Spurs dari gua SMP udah Spurs ya udah Spurs aja udah. Sekali Spurs tetap Spurs. Sekali Spurs tetap Spurs. Terima kasih Ko Ernest. Terima kasih teman-teman, terima kasih Matur Atta. suwun. Ada motivasinya kok mungkin buat teman-teman sini yang nonton. Gimana mereka jadi karakter yang bisa sukses di bidangnya menurut Ko Ernest? Eh pertama tadi udah disebut tuh cari mentor itu penting. Oke. Kedua, jangan berharap instan, itu penting banget apalagi di generasi sekarang ya. Instan, Maksudnya suka banget yang instan ya. iya, orang lihat si orang itu ngonten sebentar udah segini, kok gua belum. Ya lu tahu, cek coba orang-orang content creator yang top-top sekarang, berapa persen sih yang sebentar langsung jadi? Itu kan ya ampun, 0,001. iya, sekian 0, sekian persen, tapi kebetulan lu tahu, jadi kesannya oh berarti gue bisa kayak gitu. Jangan yang itu yang dilihat yang berproses panjang banget gitu untuk bisa Yang ada di posisi sekarang. Yang dari Koko jadi apa tadi? Apa? Pemeran pembantu ya. Dari Ekstras. ekstras. Ya itu mah enggak lah, kalau gue kan Dari ekstras ekstras kan bukan pemain. karir gue jadi ekstras, itu mah kebetulan diajak sama tetangga doang. Iya, Nggak tapi- jadi inspirasi juga. Tapi itu inspirasi loh kok. Nyobain dulu dari ekstras. Maksudnya jangan malu juga gitu Oh iya, kan. enggak kenapa harus malu. Ekstras habis itu jadi Ya. pemain. Tadi manggung stand up nggak dibayar dulu asal bisa manggung. Betul. Habis itu prosesnya. Jadi nggak ada Iya. yang instan Nggak jadi. ada, jadi harus Bisa agak lain tiba-tiba 100 miliar ya kan. omset ya. Omset. Bukan pendapatan gua 100 miliar, bukan. Karena orang lihat Omset. muka Ko Ernest sekarang, 200 miliar. Amin Kak. Enggak guys, jauh dari itu. Enggak. Oke. Lanjutnya tadi apa? Nggak boleh cepet kaya. Nggak boleh cepet, nggak boleh ngejar yang instan. Instan, oke. Iya, dan yang terakhir mungkin apapun lo sejago apapun selalu humble lah. Penting itu. Humble penting. Atta tuh merunduk ya? humble loh. Enggak juga sih. Humble Atta enggak kurang songong menurut gua. Malah Humble disuruh Atta songong. tuh. Katanya harus humble, kurang songong kamu. Maksud gua ya harus humble lah. Orang kadang begitu, wih, gua hebat ya. Enggak, lu belum ada apa-apanya. Mindset belum ada apa-apanya tuh harus disimpan terus menurut gua, Tak. Oke. Kita belum ada apa-apanya lah. Itu Masih dia banyak lah. dari Ko Ernest. Iya, Sukses terus. Amin. Kita tunggu agak lain 3, 4, 5, 6, 10, 20, 100. amin. Ya kan siapa tahu ya. Iya, Ko, ya. siapa tahu bener. Film Fast Furious aja sampai berapa tuh sih? Wah, udah banyak banget, belasan. Belasan. Mm-mm. Siapa tahu agak lain dari Indonesia yang pertama bisa kayak gitu ya. Kan? Mungkin. Aku kebagian boleh invest nggak kok? 5%. 5% aja. Gitu. Abis ini ngobrol, 5% gede tau. Satu deh. Ikut gitu loh kok pengen. Kita lumayan value-nya sih dikit lah ada dikit. Kalau investasi di agak lain kayaknya Bapak harus ambil nomor dulu, Pak. Aduh guys ambil nomor. Nggak ada ordal ya, jarur ordal. Oke, thank you kok. Pokoknya you, sukses thank you, terus. Tak. Senang bisa lihat Amin, banyak amin. produser sukses Indonesia Amin, yang katanya terima kasih. bahkan ngalahin viewers penonton luar di negeri sendiri. Amin. Kapan lagi kan jadi Ya. jadi yang terbaik di negeri sendiri. Amin. Assalamualaikum. God bless semua.